Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahyudin, mahasiswa Proksus PPNI Mojokerto. Kami akan membuat video pemeriksaan fisik organ jantung, yaitu berfungsi untuk mengetahui patologis pada jantung pasien, yang terdiri dari pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Adapun pemeriksaan patologis pada jantung yaitu apakah ada galop, apakah ada murmur, apakah ada trill, healing maupun having. Lanjut nanti akan di pasiennya. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Pak Nur Wahyudin. Ya, saya perawat Sulantar Mojosari. Kebetulan saya adalah mahasiswa Proksus PPNI Mojokerto. Ya, saya mau melakukan pemeriksaan fisik organ jantung Bapak. Nama Bapak siapa? Pak Ali. Bapak saya lihat. Oh ya, Pak Ali ya. Tanggal lahirnya berapa Bapak? 13.05 Ya. 78. Bapak, sebelum saya memulai pemeriksaan ke Bapak, saya mau bertanya kepada Bapak, apakah Bapak mempunyai riwayat jantung? Tidak. Tidak. Apakah mempunyai riwayat penyakit darah tinggi? Tidak. Mempunyai riwayat penyakit kencing manis? Tidak. Oh, tidak. Kalau tidak berarti ini bisa dimulai. Sebelum itu, apakah Bapak bersedia saya lakukan membuka bajunya Bapak? Ya, nggak apa-apa Mas. Tidak apa-apa ya. Oke. Kalau gitu mohon untuk dibuka ya Bapak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Pemeriksaan ini saya mulai dari inspeksi. Nanti kan pemeriksaan ada 4 ya Bapak ya. Inspeksi, palpasi, perfusi, auskultasi. Kita mulai dari inspeksi. Inspeksi ini pertama kita lihat bentuk dada Bapak, apakah bentuknya normal atau tidak, apakah berbentuk barrel chest atau apakah ada pectus carinatum atau pectus excavatum ya. Kemudian kita lihat diameternya dada ini, dada antara diameter antara transversal sama anterior posterior berbanding 2:1, berarti ini bentuk dada Bapak normal. Kemudian selanjutnya kita lihat apakah ada bekas luka apa tidak. Ternyata tidak ada ya. Kemudian kita lihat juga apakah ada terlihat pulsasi atau iktus cordis di titik-titik jantung tertentu, yaitu titik-titiknya yang kita lihat adalah di daerah apek, di daerah tricus pidalis, di daerah spinal, di daerah pulmonal sama aorta. Ternyata ini tidak terlihat adanya iktus cordis atau itu pulsasi pada jantung ya. Jadi bisa disimpulkan Bapak pada pemeriksaan inspeksi pada jantung Bapak ini dinyatakan normal. Oke. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi ya. Fungsinya palpasi ini untuk merasakan apakah ada pulsasi atau pulsasi normal maupun patologis ya. Caranya adalah bisa kita menggunakan tangan kita yang sensitif, yaitu telapak tangan maupun ujung jari kita. Kita kita tempelkan ke dinding dada Bapaknya. Kita rasakan di daerah apeknya ya. Kemudian kita rasakan juga di daerah tricus pidalisnya, kita rasakan di daerah sektal, kita rasakan di daerah pulmonal, kemudian kita rasakan di daerah aortanya ya. Nah, apabila tidak normal itu terasa adanya trill. Trill itu adalah getaran ya, suatu getaran atau turbulensi ya. Itu biasanya karena ada gangguan insuficiensi mitralis ya. Kemudian yang tidak normal juga itu apabila ada lift itu adalah seperti ada dorongan tangan kita ya. Kemudian adanya gelombang kita rasakan pada telapak tangan kita, itu adalah heaving namanya istilahnya. Kebetulan Bapak ini di titik-titik ini tidak terasa trill, heaving maupun lift ya. Nah, ini tidak ada istilah.
Jadi disimpulkan Bapak ini dalam pemeriksaan palpasi normal, tapi pada pasien normal itu terasa lebih, ini terasa iktus pulpis atau pulsasi di daerah apek, ini kita rasakan, ini terasa ya, tapi ini normal orang normal, tidak ada terasa trill, living maupun living ya. Kemudian yang ketiga kita lanjutkan pemeriksaan fisik perkusi. Nah, fungsinya sebelum kita melakukan perkusi kita harus tahu batas-batas atau patokan-patokan untuk memeriksa jantung ya. Yang pertama, ini tengah-tengah ini adalah sternum, kemudian ujung sternum sama ujung sternum ini adalah sternal ya. Ini sternal sebelah kanan, ini sternal sebelah kiri, kemudian antara ujung clavikula ya, ini atas sama ini di tengah-tengah ini kita tarik sampai ke ini melewati papilla mame, ini namanya mid clavicula ya. Ada ini mid clavicula kanan, kiri, ini mid clavicula. Nah, kemudian batas patokan jantung ini juga, ini ada garis aksila, ini mid axillaris, kemudian ini ada di depan ini ada aksila anterior, kemudian ini aksila posterior ya. Kemudian kita mengetahui juga, harus tahu juga titik itu angulus Ludovici ya. Ini terletak di sini yang menonjol sendiri. Nah, ini kita pegang, ini angulus Ludovici. Nah, ini yang paling menonjol, ini tempatnya itu menempelnya iga yang kedua. Kemudian kita lanjutkan perkusi. Caranya adalah kita menempelkan jari-jari kita, terutama jari sebelah tengah, ditempelkan di dinding dada, di antara iga ya. Kemudian kita ketuk pakai jari tengah juga yang sebelah kanan ya, dengan yang pakai pergelangan tangan, gerakannya tidak pakai siku ya. Kita ketuk, kita harus mengetahui dulu batas paruh hati dulu ya. Kita mulai dari, kita tentukan dulu mid clavicula. Mid claviculanya tengah-tengah clavikula tadi, sejajar ini ya. Kita awali dari ICS pertama, kita ketuk, kita cari perubahan suara dari sonor ke redup. Nah, ini ada perubahan sonor ke redup. Kemudian kita tambah 2 jari di atasnya. Kemudian kita teruskan lagi ke arah medial. Kita cari juga perubahan. Sebelum itu ini tadi namanya perubahan suara dari sonor ke redup ya. Sonor ke redup, ini batas paruh hati ya. Ini namanya. Kemudian kita tambah 2 jari. Kemudian kita palpasi ke medial, kita cari lagi perubahan suara dari sonor ke redup. Nah, ini ada perubahan sonor ke redup ya, di sini titiknya. Kita tarik titik ini, berarti ini sejajar dari sternal sebelah kanan pasien ya. Ini namanya titik relatif jantung. Berarti posisinya ini, berarti ini batas kanan jantung bapaknya ini masih batas normal karena terletak ini sejajar dengan sternal ya. Kalau ingin melihat atau mengetahui absolut jantung, titik absolut jantung, kita lanjutkan lagi sampai menemukan perubahan suara suara sonor ke pekat. Nah, di sini suara sonor ke pekat ya. Kemudian kita lanjutkan untuk melihat batas kiri jantung pasien ya. Diawali dari ini, harus tahu juga tadi ini anterior axillaris. Kita perkusi sampai ke bawah sampai menemukan perubahan suara dari suara sonor ke timpani. Nah, ini suara sonor ke timpani, ini adalah batasnya. Kemudian kita tambahi lagi 2 jari. Kemudian kita teruskan ke arah medial.
ya. Nah, ini suara dari perubahan sonor ke redup. Nah, di sini adalah tempat tempat apa itu? Tempat apa itu, titik atau tempat batas kiri jantung, yaitu dua jari di bawah papila mami sejajar mid clavicula, ya. Ini berarti masih posisinya masih normal. Itu adalah untuk perkusinya. Jadi bisa disimpulkan untuk pemeriksaan perkusi pada pasien ini adalah dikatakan normal. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Ya, ini mendengarkan apa itu di titik-titik tertentu yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah kita dengarkan di daerah apek, normal terdengar S1 S2 tunggal. Kemudian di daerah tricuspid, kemudian di daerah septal kita dengarkan juga, di daerah pulmonal, titik-titik pulmonal, kemudian di daerah aorta. Nah, kebetulan ini bapaknya tidak ada apa itu suara-suara patologis seperti suara galop maupun murmur. Ya, demikian pemeriksaan fisik dari kami terhadap bapaknya. Saya akhiri. Terima kasih Bapak ya. Ini mohon maaf ini ditutup kembali. Ya. Ya, terima kasih ya. Kemudian dicatat di buku.